hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan Roja di kota-kota lain. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, juga pendengar radio lain yang juga ikut gabung dalam siaran kita ini. Pemirsa Roja TV, pemirsa Persada TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian khusus wanita muslimah, tapi tak terlarang untuk ikhwan-ikhwan muslimin di mana saja Anda berada. Kita sudah membahas tentang beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para wanita, terutama dalam mengumbar aurat, dalam berpenampilan, dalam bergaul, dalam berpakaian, dan seterusnya. Dan kita sedang membahas bagaimana cara mencegah agar para wanita kita, ibu-ibu kita, istri-istri kita, putri-putri atau kakak dan adik perempuan kita tidak terjerumus ke dalam semua penyimpangan yang sudah kita bahas. Salah satu di antara cara untuk menjaga diri dari semua penyimpangan tadi adalah musahabatul akhyar wa tarku mujalasati ahli dunya. Memilih kawan bergaul yang baik. Bergaulah dengan orang-orang soleh. Tinggalkan pergaulan dengan ahlu dunia. Ahlu dunia itu orang yang hidupnya hanya berorientasi kesenangan dunia. Tidak peduli kepada nasib mereka di akhirat nanti. Mengabaikan syariat, mengabaikan agama, mengabaikan ibadah. Padahal untuk itulah mereka diciptakan, untuk ibadah. Mereka diciptakan dan dihidupkan di dunia ini agar nanti di akhirat bisa hidup bahagia. Bahagia atau menderitanya kehidupan kita di akhirat amat sangat tergantung atau ditentukan oleh bagaimana kehidupan kita di dunia. Kalau orientasi hidup kita hanya dunia, tidak peduli kepada akhirat, ini sangat fatal akibatnya. Dia tidak lagi peduli terhadap dosa dan pahala, ridha Allah atau murka Allah, benar atau salah. Yang penting menguntungkan dia di dunia. Dan bergaul sama orang seperti itu amat sangat berbahaya. Persaudaraan atau persahabatan atau pergaulan yang kita jalin di dunia dengan siapapun, kelak di akhirat akan berubah menjadi permusuhan, saling menuntut, saling mencelakakan, saling mencela, saling menyalahkan. Seluruh persahabatan, seluruh
persaudaraan, seluruh pergaulan itu kelak berubah menjadi permusuhan. Kecuali persahabatan, persaudaraan di antara sesama orang yang bertakwa. Karena takwa ini yang melandasi persaudaraan mereka. Kalau yang mendasari persahabatanlah ketakwaan, akan saling menasihati, akan saling mengingatkan, akan saling mengoreksi, akan saling membimbing, saling membantu, menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Silakan kalian bertolong menolong, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan sekali-kali, jangan saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Apa yang Allah nyatakan dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkan tentang kebenaran, tentang Al-Quran dan As-Sunnah, tentang kesabaran. Itu akan teraplikasi dalam persaudaraan yang dilandasi oleh ketakwaan. Maka persaudaraan seperti tidak akan menjadi musuh di akhirat kelak. Adapun bila bukan ketakwaan yang mendasari pertemanan, persahabatan, bahkan persaudaraan, umpamanya kepentingan dunia, atau hanya untuk bersenang-senang sesaat di dunia, saling menjerumuskan, saling memberi pengaruh yang buruk. Yang penting senanglah, yang penting happy lah. Lalai terhadap ibadah, lalai terhadap akhirat, lalai terhadap perintah Allah dan larangannya. Akhirnya seluruh larangan Allah dilanggar, yang penting senang. Seluruh yang Allah perintahkan diabaikan, yang penting happy. Terjerumuslah mereka ke dalam banyak dosa, maksiat dan penyimpangan. Ketika kelak dihisab, mereka saling menyalahkan. Saya celaka, saya durhaka karena kamu tuh. Akhirnya menyesal tuh bersahabat dengan kawan seperti itu. Oleh karena itulah maka di akhirat saling menyalahkan. Kenapa kamu sesatkan saya? Dibalas, kenapa kamu ikut saya? Begitu, jadi permusuhan. Jadi saling menyalahkan. Makanya Allah menyatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Seluruh kasih sayang, persaudaraan, pertemanan, persahabatan pada hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu hati-hati di dalam memilih kawan bergaul. Karena kawan bergaul itu mempengaruhi tingkah laku kita, sifat-sifat kita, karakter kita, kebiasaan kita, bahkan mempengaruhi agama kita, baik pemahaman ataupun pengamalan. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Bahwa seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, baik pemahaman ataupun pengamalan. Kalau kawannya itu agamanya buruk, pemahamannya sesat, menyimpang, imannya campur kufur, tauhidnya campur syirik gitu, pengamalannya penuh bid'ah umpamanya, dia akan terpengaruh dengan pemahaman seperti itu. Pengamalannya lalai dalam mengamalkan perintah, bermudah-mudah dalam melanggar larangan, nanti dia akan terpengaruh juga akan menjadi seperti itu.
Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Nanti di akhirat diceritakan oleh Al-Quran penyesalan seseorang yang dahulu ketika di dunia memilih kawan yang buruk sehingga menyesatkan dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 29. Kata Allah, wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikr ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari kiamat nanti orang-orang zalim itu gigit jari. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab menggigit kedua tangan mereka, bahasa kitanya gigit jari. Menyesal. Mereka berkata, aduh celaka aku, kenapa aku dulu tidak mengambil jalan Rasul SAW? Kenapa tidak mengikuti kehidupan Rasul SAW? Tidak berpegang teguh kepada ajarannya, kepada sunnahnya. Ya wailata laitani, aduh celaka aku, benar-benar celaka. Lam attakhidh fulanan khalila, seandainya dulu ketika di dunia aku tidak mengambil si fulan sebagai sahabatku, sebagai kawanku. Si fulan sahabatnya ini menyesatkan dia, melalaikan dia dari agama, dari akhirat. Laqad adallani 'anil dzikri, si fulan itu telah menyesatkan aku dari peringatan Allah. Ba'da idh ja'ani, ketika peringatan dari Allah itu datang. Quran, sunnah sudah sampai kepada dirinya. Melalui para du'a, para ustadz, para kiai, para ulama, para mubaligh, para da'i. Semuanya sudah disampaikan. Tapi dia lebih memilih mengikuti sahabatnya yang mengajak dia kepada kesenangan dunia walaupun menjauhi agama. Allah menyatakan wa kana syaitanul insani khadhula. Syaitan itu tidak akan menolong manusia ke arah kebaikan, ke arah kebenaran, ke arah keselamatan. Inilah penyesalan yang akan diterima oleh orang yang dulu ketika di dunia ini memilih kawan yang buruk. Kawan yang agamanya keliru, baik pemahaman atau mungkin pengamalannya. Lihat nih perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika ketika bergaul, berinteraksi, bersosialisasi. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu untuk selalu bersama-sama orang yang beribadah kepada Allah, baik ketika pagi ataupun ketika petang. Mereka hanya menginginkan wajah Allah. Pagi, petang, siang, malam, ibadah. Sabarkan dirimu mengikuti orang seperti itu. Kenapa harus sabarkan? Karena mengikuti orang seperti itu memang berat. Pekerjaannya beriman, pekerjaan ibadah, pekerjaannya beramal soleh, menjauhi kemungkaran, menjauhi keburukan, menjauhi hal-hal yang tidak manfaat. Itu boring loh. Membosankan loh.
bikin bete lo, sabarkan dirimu, kata Allah. Bersama-sama dengan mereka. Dan ini mengisyaratkan perintah Allah untuk memilih kawan bergaul dari kalangan ahlul ibadah. Bagaimana efek atau manfaat baik atau yang buruknya bergaul dengan seseorang? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Musa radhiyallahu an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Matsalul jalisis salihi wal jalisis su, kamatsali sahibil misk wa kiril haddad. La ya'damuka min sahibil misk imma tashtari aw tajidu rihah. Wakirul haddad yuhriku badanaka aw thawbak aw tajidu minhu rihan khabithah." Perumpamaan atau ilustrasi gambaran seorang kawan bergaul yang soleh dengan kawan bergaul yang buruk. Taubahnya seperti bergaul dengan penjual minyak wangi atau bergaul dengan kiril haddad. Kiril haddad itu mungkin bahasa kitanya pandai besi. Sekarang ini sudah jarang. Orang yang bersahabat dengan orang yang soleh yang baik diumpamakan seperti orang yang bergaul dengan tukang penjual minyak wangi. Ada dua kemungkinan. Kita membeli minyak wangi itu, wangi. Atau kalau kita tidak bisa mewangikan diri, karena tidak punya uang, tidak bisa beli gitu, tidak bisa menyebrotkan minyak wangi ini ke tubuh kita, minimal kita bisa mencium aroma parfum yang dijual oleh kawan kita tersebut. Masih enak. Adapun bersahabat dengan kawan yang buruk agamanya, akhlaknya, karakteristiknya, tingkah lakunya, diumpamakan bagaikan orang yang bergaul dengan tukang pandai besi. Kita sehari-harinya berada di samping dia. Tukang pandai besi itu pastilah tidak akan jauh dari tungku untuk membakar besinya gitu ya. Diambil besinya sama alatnya, sama gegep kayak gitu, ditakol-takol. Mungkin mau dibuat pisau, pedang, sepatu kuda atau yang seperti itulah, dari besi apa aja lah. Ada dua kemungkinan. Mungkin api panas dari tungku perapiannya itu akan membakar badanmu atau membakar pakaianmu. Minimal kita merasakan panasnya. Atau minimal engkau akan mencium bau besi terbakar yang tidak enak. Dan mungkin kandungan udara yang kita hisap berbahaya. Saya nggak tahu apa kandungan udara yang terhisap dari sekitar orang yang membakar besi. Mungkin ada karbon dioksida, karbon monoksida. Yang jelas racun lah. Itu membahayakan tubuh kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berdasarkan hal itulah maka berkata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang dinukil dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan At-Tirmidzi, bersahabat, berinteraksi dengan orang-orang yang pelit, yang kikir, akan menyebabkan kita tertulari, terpengaruh oleh sifat dan karakter pelitnya, kikirnya. Sedangkan bersahabat, berkawan dekat dengan orang-orang yang zuhud akan membuat kita juga ikut terbawa zuhud dalam urusan dunia, karena pada asalnya seseorang itu akan meniru kebiasaan kawannya. Sebuah peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan as-sahib sahib.
Sahabat itu sahib. Sahib itu menarik. Bukan menarik interesting, bukan. Menarik, menyeret. Menyeret untuk meniru karakter dan tingkah laku dari sahabatnya tersebut. Oleh karena itulah maka kalau kita ingin mengetahui karakter seseorang, termasuk pemahaman agama seseorang, lihat saja kawan-kawan bergaulnya. Seseorang bisa dinilai hanya dengan melihat siapa sahabatnya, siapa kawan dekatnya. Sebagaimana diungkapkan dalam pepatah dalam bahasa Arab, yudhannu bil mar'i ma yudhanni biqarinihi. Seseorang itu bisa dinilai dari siapa yang menjadi kawannya. Kalau kawan-kawannya semua itu ahli maksiat, tukang berbuat dosa, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang umpamanya maling dan seterusnya, nggak akan jauh dia juga. Minimal mendukung, minimal setuju, minimal ridho dengan perbuatan yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Tak mustahil ikutan melakukan seluruh perbuatan bejat tadi. Kalau kawan-kawannya itu ahli masjid, kalau kawan-kawannya itu ahli ibadah, kalau kawan-kawannya itu tukang beramal soleh, maka dia pun tidak akan jauh dari hal tersebut. Berdasarkan hal itulah maka hati-hati memilih kawan bergaul. Jangan sampai pergaulan yang kita ciptakan dalam kehidupan kita ini menyeret kita kepada keburukan karena memilih kawan-kawan bergaul yang buruk. Ada beberapa manfaat berkawan dengan orang-orang soleh. Di antara manfaat dengan orang yang soleh itu adalah bisa membersihkan hati. Padahal hati ini raja bagi seluruh anggota tubuh kita. Tangan kita, kaki kita, mata kita, pikiran kita, mulut kita, lidah kita. Semuanya dikendalikan oleh hati. Hati buruk. Yang keluar dari seluruh anggota badan kita juga buruk. Ucapannya buruk. Matanya dipakai melihat yang buruk-buruk. Tangan kakinya juga dipakai melakukan perbuatan yang Allah murkai. Berbahaya. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingat, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Bila kondisi segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badannya. Kalau buruk-buruk pula, ingat, segumpal daging ini hati. Kalau hati baik, akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan kebaikan. Lahir amal baik, lahir ibadah, lahir amal soleh. Tapi kalau hati buruk, perintah yang keluar dari hati kepada seluruh anggota badan akan memerintahkan keburukan pula. Makanya salah satu di antara doa Nabi SAW yang ma'ruf, yang masyhur, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan ketakwaan kepada jiwaku. Anta khaira man zakkaha, engkau sebaik-baik yang mensucikan hati. Anta waliyuha maulah, engkaulah pelindung dan pemilik dari hati, penguasa dari hati. Bersihkan hati kita. Perbaiki hati kita. Salah satu caranya adalah bersahabat, bergaul dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang baik.
dengan ahli ibadah, ahli amal soleh. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, nadhrul mu'min ilal mu'min yajlul qalb. Bila seorang mukmin memandang kepada mukmin yang lainnya, maka itu akan membersihkan hati, membuat hati ini menjadi kinclong. Herang gencelang. Mengkilap. Bersihlah intinya. Dan ini menyatakan bahwa efek dari bersahabat dengan orang mukmin berpengaruh besar ke dalam hati. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu di antara kawan sahabat dekat Fudail bin Iyad tadi, kata Abdullah bin Mubarak, apabila kami mendatangi guru kami, sahabat kami Fudail bin Iyad, maka hati kami menjadi sedih dan merasa diri penuh kekurangan. Dan itu mendorong dia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari amal. Memberi motivasi. Kita merasa ibadah selama ini cukup. Sholatnya tidak hanya yang fardu tapi yang sunnah. Saum jangankan Ramadan, saum-saum sunnah juga nggak kelewat. Baca Al-Quran 1 hari 1 juz tamat umpamanya. Merasa ibadah cukup. Ketika melihat kepada sahabatnya yang ibadahnya lebih hebat, aduh minder. Banyak kurangnya ibadah kita. Akhirnya berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah. Oleh karena itu dikatakan alamatus sa'adah arba'ah. Tanda kebahagiaan itu ada 4. 2 di antaranya adalah an-nadharu ila man huwa fawqahu fid din. Melihat kepada orang yang berada di atas dia dalam urusan agama, baik ilmu ataupun amal. Melihat kepada orang yang lebih faham agamanya dan lebih bagus pengamalan agamanya daripada kita. Itu tanda-tanda atau penyebab kebahagiaan. Sebaliknya, wan nadharu ila man huwa dunahu fid dunya. Melihat kepada orang yang berada di bawah dia dalam perkara dunia. Kepada orang yang lebih miskin daripada dirinya sehingga bersyukur. Kepada orang yang lebih rendah pangkatnya daripada dia sehingga bersyukur. Tidak iri, tidak merasa kecewa dengan rizki yang Allah berikan kepada dia. Malah selalu bersyukur. Ini tanda kebahagiaan. Penyebab dari kebahagiaan. Itu yang dilakukan oleh para ulama zaman baheula. Melihat kepada orang yang agamanya, pemahaman dan pengamalan lebih bagus, itu akan memotivasi dia. Berkata Ja'far bin Sulaiman, bila hati kami terkotori oleh dosa, oleh maksiat, maka kami bersegera menuju guru kami, sahabat kami namanya Muhammad bin Wasi. Maka kami pun terdorong untuk tobat memperbaiki diri. Berdasarkan hal itulah maka manfaat bersahabat dengan orang yang seperti itu, yang soleh, akan memotivasi kita meningkatkan kualitas dan kuantitas dari amal yang kita lakukan. Di antara manfaat lain adalah teraplikasinya perintah Allah tentang fungsi dari berkawan. Berkawan itu untuk saling mengingatkan, tawasobil haqq, tawasobil sabr. Saling mewasiatkan kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling
Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu satu sama lain itu adalah saling melindungi, saling menyayangi, saling menolong dan saling membantu. Itu salah satu di antara fungsi dari berkawan. Tapi fungsi itu baru bisa terwujud bila kawannya kawan yang soleh, kawan yang baik. Bila kita keliru, diingatkan, dikoreksi, diluruskan dengan sebaik-baik cara yang membuat kita sadar lalu bertobat dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Bila kita lalai, dimotivasi sehingga penuh semangat lagi untuk meningkatkan ibadah. Bila umpamanya kita melakukan sebuah kebaikan, diapresiasi dan seterusnya. Sebagaimana ini terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW. Dahulu dua sahabat soleh oleh Nabi SAW diakhwinkan, disaudarakan, namanya Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Jadi seolah-olah dua bersaudara, padahal tidak ada hubungan darah. Salman dari Farsi. Kemudian suatu saat Salman berziarah mendatangi rumah Abu Darda radhiyallahu an. Ketika datang dia melihat istrinya Abu Darda yaitu Ummu Darda dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Memakai pakaian yang tidak rapi, kusut, keadaannya seadanya gitu ya. Lalu Salman bertanya, "Kenapa kamu seperti itu?" Ummu Darda menyatakan, "Saudaramu itu yaitu Abu Darda, suamiku sudah tidak memiliki hajat lagi kepada dunia. Termasuk kepada istrinya, tidak dipedulikan lagi. Pekerjaannya apa? Ibadah, amal soleh, sholat, saum, baca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan seterusnya." Maka ketika datang saudaranya yaitu Salman, Abu Darda mengaplikasikan syariat tentang memuliakan tamu. Dibuatkanlah makanan untuk Salman, kemudian setelah itu disajikan dan diperintah makanlah. Kata Salman, "Enggak, saya enggak mau makan kalau kamu tidak makan." "Oh, saya sedang saum, saumnya saum sunnah." Dijawab, "Saya tidak akan makan kecuali kalau engkau makan." Apa yang terjadi? Akhirnya Abu Darda membatalkan saum sunnahnya. Karena saum itu hukumnya sunnah, sedangkan memuliakan tamu hukumnya wajib. Akhirnya dibatalkan. Lalu malam harinya menginaplah Salman di rumah Abu Darda. Maka pada malam hari itu Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Sejak awal, sejak ba'da Isya. Apa kata Salman? Salman menyatakan, "Tidurlah engkau. Jangan sholat malam sekarang." Begitulah terus. Sampai akhir malam, sepertiga akhir malam, barulah Salman menyatakan, "Bangunlah, lalu sholatlah bersama saya." Lalu mereka pun sholat bersama-sama. Sholat tahajud. Setelah usai mereka itu, Salman menginap di rumah Abu Darda. Sebelum berpisah, Salman memberikan wasiat, nasihat yang berharga kepada Abu Darda. Apa wasiat Salman? "Inna li rabbika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa,
fa'ti kulla dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah memiliki hak atas dirimu untuk diibadati. Dirimu pun memiliki hak atas kamu. Istri kamu pun memiliki hak atas dirimu. Berikan setiap hak ini kepada pemiliknya masing-masing. Jangan semua hak dirampas diberikan hanya kepada Allah. Tidak peduli kepada diri sendiri, tidak peduli kepada istri. Tubuh kita butuh istirahat, tidur di malam hari tunaikan. Sepertiga akhir malam baru bangun menunaikan hak Allah. Demikian juga tubuh kita memiliki hak untuk diberi nutrisi, konsumsi gitu, asupan yang menyehatkan, tunaikan. Jangan saum sunnah setiap hari. Termasuk istri kita. Perhatikan, dia punya hak. Hak untuk diperhatikan. Hak untuk dinafkahi lahirnya dan batinnya dan seterusnya. Maka tunaikan seluruh hak tersebut. Makanya Nabi SAW kan ketika ada 3 sahabat yang menyatakan, yang pertama, saya akan sholat semalaman gak akan tidur. Yang kedua, saya akan saum tiap hari gak akan pernah tidak saum. Yang ketiga, saya gak akan nikah. Mereka melakukan semuanya itu dalam rangka apa? Meraih sebaik-baik tingkat keimanan, ketakwaan, dan amal soleh. Ingin melebihi amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dipanggil, ditegur. Kata beliau, antumul ladina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang berkata demikian, demikian, demikian? Fa wallahi ana akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Awatsukakum lahu. Demi Allah, aku itu lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Tapi aku sholat, kalau malam hari aku pun tidur. Siangnya kadang aku saum, kadang aku tidak. Dan aku menikahi beberapa wanita. Itu sunnahku. Malamnya tidur, sholat. Siangnya kadang saum, kadang tidak. Dan menikahi beberapa wanita. Wa kana fi mihnati ahli. Beliau itu sering bantu-bantu istrinya. Lalu beliau menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak suka kepada sunnahku, seperti dia bukan umatku. Diberikan nasihat yang seperti itu, berubahlah Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini salah satu di antara manfaat dari seorang sahabat yang bagus, yang soleh, yang baik. Memberikan nasihat yang dibutuhkan. Memberikan koreksian di saat kita keliru, di saat kita salah. Di saat kita merasa benar di atas kesalahan. Inilah entah yang pertama, entah yang kedua. Ya. Ketiga. Di antara manfaat dari memiliki sahabat yang soleh adalah bahwa sahabat yang soleh tersebut akan menarik kita ke surga. Kenapa demikian? Karena setiap orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya ketika hidup di dunia. Sekalipun orang yang kita cintai itu gak pernah berjumpa selama hidupnya. Loh kok bisa ya? Bisa. Orang itu sudah mati, kita belum lahir, lalu kita melihat, membaca, mendengar berita tentang kesolehannya, tentang jasa-jasanya, tentang kebaikannya, suka kepada dia, lalu mencintai. Contoh yang nyata, kita tidak sejaman dengan Nabi dan para Nabi. Tidak sejaman dengan para sahabat, tapi kita mencintai mereka. Kita mencintai Nabi SAW dan seluruh para Nabi alaihimussalatu wassalam.
Kita mencintai para sahabat Nabi, kita mencintai para ulama, kita mencintai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita mencintai Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan semua ulama-ulama ahli hadis. Kita gak pernah jumpa. Berbeda jauh dari segi waktu dan juga jarak tempat. Tapi kita cinta mereka. Apalagi kalau yang sezaman. Yang sezaman kita berkawan, pilih yang baik-baik lalu cintai karena kebaikan. Apa akibatnya? Akibatnya kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim. Ada orang yang mencintai suatu kaum padahal orang itu tidak pernah berjumpa dengan kaum itu. Seperti kita mencintai para sahabat, para ulama, apalagi para nabi. Kita cinta mereka. Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan mereka. Kok bisa? Bisa, karena kita membaca sejarah mereka. Mendengar kebaikan-kebaikan mereka, kehebatan mereka dalam beragama. Apa kata Nabi SAW? Al-maru ma man ahabba. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintai sampai ke akhirat nanti. Datang seorang sahabat, hadis tadi sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Nabi SAW ditanya tentang kapan kiamat, beliau ceras. Balik bertanya, ma'adadta laha. Apa emang yang sudah kamu siapkan untuk itu? Untuk menghadapi kiamat. Dia menjawab, la syai'a. Tidak ada. Illa inni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawab Nabi SAW? Anta satakunu ma'aman ahbabta fil jannah. Engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai di surga nanti. Terdengarlah ini oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Enak banget tuh bahwa kita nanti akan bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Maka dia menyatakan, fa uhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Maka aku pun mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap aku akan bersama-sama dengan mereka di akhirat. Sekalipun kualitas dan kuantitas amalku jauh di bawah mereka semuanya. Inilah yang menyebabkan Ibnu Umar mencintai Rasul sama Abu Bakar dan Umar agar bisa bersama-sama di akhirat. Bayangkan kalau orang yang kita cintai di dunia, yang kita jadikan kawan dekat, sahabat, apalagi pasangan hidup, adalah orang durhaka, adalah ahli maksiat, adalah ahli bidah, adalah orang yang menyimpang agamanya dari segi akidah, dari segi tauhid, dari segi manhaj, dari segi akhlak. Sehingga orang itu terancam di akhiratnya, terkena azab dan murka Allah Azza wa Jalla, lalu kita mencintai mereka. Naudzubillah, kita akan bersama-sama dengan orang seperti di akhirat. Waliyadzubillah. Maka pilih kawan bergaul yang baik agar kita pun memperoleh faidah dari pergaulan dengan orang yang baik itu. Salah satunya nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Ini yang kedua. Ketiga, orang soleh, orang yang baik itu
seringkali mendoakan kawannya, sahabatnya, saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Kita mungkin banyak sahabat yang baik, yang soleh. Setiap sholat mereka mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita. Dan doa bagi orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut itu mustajab, makbul, didengar oleh Allah dan dikabulkan. Ini keuntungannya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Diterima dari Abu Darda radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Inda ra'si malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bih amin walaka bimithlih. Doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang doakan tersebut itu mustajab. Di samping kepala orang itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Setiap kali orang muslim tadi mendoakan kebaikan bagi saudaranya, malaikat itu mengatakan amin, dan bagimu seperti isi doamu untuk saudaramu. Yang menjadi asbabul wurud dari hadis ini adalah ketika ada seseorang yang menceritakan, aku tiba di negeri Syam. Kemudian aku ketemu dengan Ummu Darda. Tapi saya tidak berjumpa dengan Abu Darda. Lalu Ummu Darda berkata, apakah kamu berhaji tahun ini? Orang itu menyatakan, iya. Kata Ummu Darda, kalau begitu doakan kebaikan untuk kami. Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya itu mustajab. Di samping kepalanya itu ada satu malaikat yang ditugaskan. Setiap kali orang itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya, malaikat itu mengatakan amin dan bagimu seperti isi doamu. Coba bayangkan, kalau umpamanya kita memiliki banyak kawan, banyak saudara, banyak sahabat yang soleh-soleh. Tahu hadis ini, selalu mendoakan dalam sholat, seusai sholat, di saat-saat mustajab. Sepertiga akhir malam bangun tahajud lalu mendoakan kita. Doanya kebaikan, ya Allah sehatkan si fulan. Ya Allah limpahkan rizki kepada si fulan. Ya Allah solehkan anak-anak dan keluarga si fulan. Ya Allah sembuhkan penyakit yang sedang menimpa si fulan. Begitu tuh. Kita terkena doa mereka. Untung apa rugi? Ya tentu saja untung. Ya. Minimalnya setiap muslim di dalam sholatnya minimalnya 2 kali dalam 1 kali sholat. Atau katakanlah 9 kali dalam sehari semalam mendoakan keselamatan, kebaikan bagi semua hamba yang sholat. Yaitu dalam tasyahud. Tasyahud itu 9 kali dalam sehari semalam. Salat subuh sekali kan tahiyatnya. Yang lainnya zuhur, asar, maghrib, isya 2 kali.
Salah satu isi doa yang dipanjatkan oleh setiap orang yang sholat dalam tahiyatnya la assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ya Allah, limpahkan keselamatan kepada kami dan kepada setiap hamba-hamba Allah yang soleh. Berkata Nabi SAW, فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Apabila kalian mengatakan doa itu, maka doa itu akan mengenai semua hamba Allah yang soleh, baik di langit ataupun di bumi. Hamba Allah yang soleh di langit siapa? Ya para malaikat. Di bumi siapa? Ada malaikat dan juga ada kita. Oh, tapi kitanya tidak termasuk orang soleh lah tuh. Gimana tuh? Ya soleh, cuma kadarnya. Berbeda-beda kadar kesolehannya. Selama kita menunaikan hak Allah. Menunaikan hak sesama manusia, hak Allah seperti rukun Islam yang 5. Hak sesama manusia ya banyak. Termasuk dalam rukun Islam juga ada hak sesama manusia. Didoakan dalam sholat. Doa dalam ketika saum berbuka ataupun sahur. Ketika zakat kita memberi. Ditunaikan hak Allah, ditunaikan hak orang. Orang yang menunaikan hak Allah dan hak sesama manusia itulah orang soleh. Dengan kadar yang berbeda-beda antar satu dengan yang lain. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, siapa solihin yang dimaksud dalam tahiyat? Beliau menyatakan al-qaibu bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibadihi wa tatafawat darajatuhu. Orang soleh adalah orang yang menunaikan apa yang wajib baginya berupa hak Allah ataupun hak hamba-hambanya dan kadar atau tingkatan atau derajat mereka itu berbeda-beda. Itu diantara beberapa manfaat memiliki kawan, sahabat, saudara yang soleh dari kalangan sesama manusia. Pilih di kalangan mereka. Menjadi kawan bagi kita. Menjadi sahabat, menjadi saudara. Kesehariannya kita bersama-sama mereka. Kita pun akan terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari kawan-kawan bergaul yang buruk. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara cara untuk menghindarkan diri dari semua dosa, noda, maksiat, penyimpangan, kekeliruan yang bisa menjerumuskan kita ke murka dan azab Allah adalah pilihlah kawan bergaul dari kalangan orang-orang soleh, dari kalangan orang-orang yang baik, dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan orang-orang yang berilmu, sehingga kita bisa mengambil faidah dari kebaikan-kebaikan mereka, ya. Ya, cukup ya, sampai di sini saja kajian kita pada sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kajian di sore hari ini tidak diadakan tanya jawab karena masalah teknis. Mudah-mudahan di hari-hari mendatang kita insya Allah akan berjumpa dan mengadakan sesi tanya jawab seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.